Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Fauzan Izzatur Rahim, NPM 130116102 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Implikasi Pendidikan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang larangan tafsir terhadap upaya menghindari perilaku mubazir. Baik, kita akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 poin. Poin pertama, manusia tidak akan bisa lepas dari hawa nafsunya. Maka diperlukan pengontrolan diri untuk bisa meredam hawa nafsu itu agar tidak lepas, agar tidak menjadi sesuatu yang mudorot. Nah, misalnya saja terhadap mubazir kepada makanan. Nah, banyak fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat bulan Ramadan. Contohnya, ada masjid-masjid yang menyediakan takjil untuk umat Islam agar berbuka pada saat maghrib. Dan tentunya masih banyak makanan dan minuman yang tersisa sehingga bisa menimbulkan perkara mubazir. Dan dari riset penelitian yang dikemukakan oleh The Economist Intelligence Unit pada tahun 2016, bahwasanya Indonesia menempati nomor 2 di dunia untuk memperoleh atau memproduksi sampah makanan. Dan ada lagi menurut penelitian yang dari perwakilan dari Food Agriculture Organization, bahwasanya Indonesia bisa menghabiskan 13 juta ton sampah per tahunnya ya, pada makanan. Dan riset ini dibuktikan dari data-data yang diperoleh dari United Nations, International Monetary Fund, dan World Bank. Dan lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama ialah untuk mengetahui pendapat para mufasir mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang kedua untuk mengetahui esensinya. Yang ketiga untuk mengetahui konsep tafsir dan upaya pencegahannya menurut para ahli pendidikan. Yang terakhir ialah untuk mengetahui implikasi pendidikan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang larangan tafsir terhadap upaya menghindari perilaku mubazir. Dan ada asbabun nuzulnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah ketika melihat Sa'ad yang sedang berwudu, lantas Rasul berkata, "Wahai Sa'ad, untuk apakah engkau berlebihan?" Jawab Sa'ad, "Memang apakah ada berlebih-lebihan dalam berwudu?" Jawab Rasul, "Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir." Nah, ada penjelasan yang cukup konkret di dalam tafsir Al-Misbah, bahwasanya dalam membasuh wajah lebih dari 3 kali maka akan termasuk perkara pemborosan segi berwudu. Jika demikian, yang bersangkutan berada dalam sungai yang mengalir, tentunya ini bisa jelaskan bahwa mubazir itu diikatkan kepada tempatnya, bukan diikatkan kepada kuantitasnya. Lanjut ke esensi ayat. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama berbakti kepada kedua orang tua, mencukupi kebutuhan terutama terhadap orang miskin. Yang ketiga, seorang musafir harus dipenuhi kebutuhannya secara adil. Yang keempat, mengatur harta bendanya dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, memboroskan harta benda tidak sesuai dengan tempatnya, termasuk saudara syaitan. Yang terakhir, pemboros diartikan dengan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut ke pendidikan para ahli ya mengenai tafsir dan isrof. Ya, di sini ada perbenaran kata, tetapi tempat dan alokasinya itu berbeda. Dan menurut tim ahli Darul Hikam yang diterbitkan dalam buku berjudul Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis tahun 2013,
bahwasannya israf lebih menekankan kepada berlebih-lebihan, sedangkan tafsir lebih menekankan kepada kesia-siaan. Ya. Lanjut ke implikasi pendidikan. Ada 6 poin. Yang pertama, menanamkan pendidikan dasar bagi anak. Yang kedua, membangun sikap empati dan simpati terhadap sesama muslim. Yang ketiga, berprinsip di dalam harta muslim terhadap hak orang lain. Yang keempat, membiasakan untuk bersikap merasa cukup. Yang kelima, mengendalikan hawa nafsu dalam memiliki jumlah harta yang berlebihan. Yang keenam, menegaskan bahwa harta benda bentuk pemberian dari Allah SWT. Dan yang terakhir, kesimpulan ialah Al-Quran melarang tegas untuk tidak boleh membazirkan, terutama kepada makanan, karena ini mendapatkan perkara-perkara yang sangat besar, sehingga kita bisa termasuk dalam kategori syaitan. Terima kasih. Maaf atas perkataan saya dan ucapannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.